Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Dana Alsari dengan NIM 230500643. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu berupa membina dan menumbuh kembangkan akhlak dalam bernegara serta mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kelompok kami dari kelas 2 kelompok 2. Untuk bagian pertama yaitu pendahuluan. Secara bahasa, kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang sudah di Indonesia merupakan akhlak jamaah dari kulukun yang berarti perangkai, tabiat, adat, bagainya, sedangkan pengertian akhlak menurut istilah dalam kehendak jiwa manusia menimbulkan suatu perbuatan dengan mudah karena kebiasaan tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu, serta akhlak dalam konteks bernegara mencakup nilai-nilai moral dan etika yang harus dijunjung tinggi oleh setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Akhlak yang baik tidak hanya mempengaruhi kehidupan pribadi, tetapi juga mempengaruhi kehidupan bersama dalam masyarakat dan negara. Sebagai warga yang baik, kita memiliki tanggung jawab untuk membina dan menumbuh kembangkan akhlak yang mulia, serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari demi kemajuan negara dan kesejahteraan masyarakat. Bagian kedua yaitu penting akhlak dalam bernegara. Menghormati hukum peraturan negara. Menghormati hukum berarti mematuhi aturan dan regulasi yang telah ditetapkan oleh negara. Hukum berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketertiban, menciptakan keadilan, dan melindungi hak-hak warga negara Indonesia. Tanpa adanya penghormatan terhadap hukum, negara akan mengalami disintegrasi dan sistem sosial akan mencapai kacau. Setiap warga negara harus memenuhi peraturan yang ada, baik peraturan lalu lintas, pajak, dan lainnya. Dengan mematuhi hukum, kita turut menjaga ketertiban dan keamanan negara. Bagian selanjutnya yaitu pentingnya akhlak dalam bernegara. Pertama, menjaga keadilan dan kesejahteraan sosial. Warga negara yang berakhlak baik berperan aktif dalam mendukung keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya menjaga hak pribadi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial melalui pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan hak dasar lainnya. Kesejahteraan sosial juga mencakup gotong royong, bakti sosial, menunjukkan kepedulian dan empati terhadap sesama. Keadilan sosial dalam Islam tercermin dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menekankan perlakuan adil tanpa memandang status sosial atau layak terbelakang. Ayat-ayat seperti dalam surat An-Nisa dan Al-Maidah mengingat kewajiban bertindak adil dalam hak sosial, hubungan antar individu, dan kebutuhan hukum. Fungsi yang lainnya yaitu menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Akhlak yang baik sangat penting dalam kehidupan bernegara untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, adil, dan transparan. Penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi dapat merusak integritas negara dan kesejahteraan rakyat. Untuk mencegah korupsi dibutuhkan pengawasan yang transparan, budaya anti korupsi, serta pendidikan moral bagi pejabat dan masyarakat seperti agama, budaya, dan sistem hukum yang kuat. Mendukung pembentukan akhlak yang baik dan memperkuat komitmen terhadap keadilan dengan menumbuhkan budaya menentang korupsi, negara dapat mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Dalam pandangan Islam, korupsi dipandang sebagai tindakan yang merugikan, menindas, dan zolim yang tidak sesuai dengan nilai yang diajarkan oleh syariat. Bagian selanjutnya, nilai dan implementasi akhlak yang harus dibina dalam bernegara dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sikap toleransi dan kesatuan. Merupakan kemampuan untuk menghargai perbedaan dalam masyarakat yang beragam. Dalam konteks bernegara, sikap ini mendukung persatuan dan menciptakan harmoni antar warga. Implementasinya dapat dilakukan dengan menghormati perbedaan agama, budaya, dan pandangan politik. Kedua, mengadakan dialog antar kelompok untuk membangun pemahaman. Dan yang terakhir, mengorganisir acara budaya yang melibatkan berbagai komunitas agama. Kemudian, untuk perilaku jujur merupakan fondasi moral yang harus dimiliki setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Implementasi perilaku jujur mencakup 1. Transparansi dalam pekerjaan seperti tidak memanipulasi data atau laporan. 2. Menghindari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. 3. Menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Kemudian untuk kejujuran menciptakan kepercayaan antara individu, masyarakat, dan pemerintah. Yang
pada akhirnya memperkuat stabilitas negara. Bagian ketiga yaitu kepedulian sosial, merupakan sikap empati terhadap kondisi orang lain, terutama mereka yang membutuhkan bantuan dalam kehidupan sehari-hari. Ini dapat diimplementasikan melalui memberikan bantuan kepada tetangga atau komunitas yang membutuhkan, terlibat dalam kegiatan sosial seperti gotong royong atau donasi. Tiga, mendukung kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial, serta fungsi kepedulian sosial untuk membantu menciptakan solidaritas dan mengurangi konflik sosial dalam masyarakat. Kemudian bagian selanjutnya, pribadi disiplin dan bertanggung jawab merupakan kemampuan untuk menaati aturan dan waktu dengan konsisten, sedangkan tanggung jawab adalah kesadaran untuk memenuhi kewajiban dengan baik. Implementasinya meliputi mematuhi hukum dan peraturan negara seperti membayar pajak tepat waktu, menyelesaikan tugas pekerjaan atau kewajiban sesuai dengan standar yang ditetapkan, menjaga fasilitas umum dan lingkungan sekitar sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat luas. Pada bagian akhir yaitu kesimpulan, akhlak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, mencakup nilai-nilai moral dan etika yang harus dijunjung tinggi oleh setiap individu. Implementasi akhlak yang baik dalam masyarakat dan negara meliputi taat terhadap hukum, keadilan sosial, sikap toleransi, kejujuran, kepedulian sosial, serta disiplin dan tanggung jawab. Dengan menumbuhkan akhlak yang mulia, kita dapat menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera, serta mendorong kemajuan negara. Akhlak bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan fondasi untuk menjaga kesejahteraan bersama dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja dari presentasi saya kali ini. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.